kemudian waktu SD karena saya harus kembali ke Jakarta untuk mengikuti program penyakit dalam di FKUI Jakarta. Akhirnya saya pindah dengan adiknya. Jadi saya punya anak kedua namanya Rido. Jadi anak saya lahir di Bekasi. Jadi kami punya tempat di Bekasi, pindah rumah. Nah Fatia sama abinya menyusul gitu ke Tangerang, ke Bekasi gitu ya. Nah kemudian kalau saya lihat kondisi Fatia waktu kecil, emang dia anaknya ceria banget, terus semangat ya. Nah waktu itu suatu saat saya pernah waktu kuliah di kedokteran ya, saya tuh sebetulnya dari dulu emang pengen banget menjadi hafiz Quran, tapi belum sampai-sampai nih karena kesibukan, mungkin saya juga banyak alasan kali ya. Jadi karena kesibukan nggak hafal-hafal gitu. Jadi saya pernah ikut daurah ya, daurah kursus putri. Nah di daurah itu saya melihat sosok perempuan cantik yang sedang kuliah di kampus Quran ya di depan UIN. Itu ada sosok wanita mahasiswi yang cantik putih, terus dia lagi menghafal Quran gitu. Nah pada saat itu saya tertegun, bagus banget suaranya, terus dia cantik, baik. Kalau seandainya saya punya anak kayak gitu, kayaknya seneng banget gitu ya. Jadi saya udah berandai-andai gitu. Nah jadi kebetulan saya waktu itu kuliah di penyakit dalam, terus suami juga udah pindah ke Bekasi. Jadi saya lihat anak saya ini, kita berdayakan supaya menambah keterampilan. Nah salah satunya adalah dengan mengikuti tahsin di SD Iqra pada saat itu. Jadi di sebelah SD Iqra tuh ada yang namanya kayak semacam kursus Quran ya, tahsin, tahfiz. Jadi sejak kelas 4 SD Fatia memang seminggu 2 kali belajar Quran, dan alhamdulillah ketika kelas 6 SD dia sudah hafal juz 29 dan 30. Nah, dia dari kecil memang suka buat diary gitu ya. Kalau dia cerita, kalau dia lihat teman-temannya tuh dia suka nulis walaupun itu boring, menyenangkan, dia selalu tulis di buku diary. Jadi memang benar-benar jurnal tuh dari kecil memang sudah ada gitu ya. Nah, ketika dia kecil dia senang banget diajak ke toko buku ya untuk melihat-lihat buku-buku yang ada di toko Gramedia misalnya atau toko yang lain. Nah, itu favoritnya adalah kecil-kecil punya karya yang bersih-cita anak-anak. Nah, kemudian karena saya sudah lulus penyakit dalam, akhirnya saya pindah ke daerah Tangerang. Karena yang lowongan banyak itu di daerah Tangerang, akhirnya kami hijrah dari Bekasi ke Tangerang. Nah, di Tangerang itu Fatia kebetulan masuk SMP. Jadi masuk SMP, sedangkan adiknya masih SD ya. Jadi dia pas banget masuk SMP kelas 1, kita sekolahnya di SMP Islam Terpadu Al-Fityan. Mungkin ada yang tahu ya. Nah, di sana dia mulai, waktu SD itu dia nggak terlalu ambisius untuk juara atau apapun, biasa aja. Nah, tapi ketika SMP dia sudah mulai berubah ya. Mungkin saya melihat, saya bersyukur sekali di SMP itu ada sistem mentoring untuk keputrian ya. Jadi itu sudah diajarkan tentang bagaimana sih kita harus punya peta kehidupan, terus dia punya cita-cita. Nah, sejak itu jadi dia kayaknya lebih serius gitu belajarnya. Udah punya pola sendiri kalau belajar tuh nggak mau ditemenin lagi. Jadi emang betul-betul dia punya gaya sendiri untuk belajar. Nah, ketika itu dia udah ketika SMP dia sudah cita-cita mau jadi dokter penyakit dalam juga seperti uminya gitu. Mungkin karena saya pernah kalau lagi jaga malam, saya suka ajak anak-anak saya ikut sekali-sekali jaga malam, lihat rumah sakit, kayak gitu. Jadi udah mulai cerita-cerita kalau Umi tuh jaga malam ngapain sih, terus kalau visit pasien seperti apa. Jadi dia mungkin kebayang ya. Terus kalau bakti sosial kadang-kadang saya ajak gitu. Jadi Umi cerita kalau jadi dokter itu harus baik sama pasien, harus harus bisa menolong tanpa pamrih gitu. Jadi benar-benar mungkin itu melekat kali ya. Nggak ngerti juga kenapa dia akhirnya mau jadi dokter. Nah, kemudian karena dia pengen jadi dokter, dia merasa kalau jadi dokter itu emang nggak mudah. Jadi dia udah tahu ya kalau masuk ke dokteran itu emang agak susah. Makanya dia ikut les-les. Jadi waktu SMP tuh saya les-lesin, ada les dekat rumah ya, bimbingan belajar yang bagus. Terus dia juga kepengen belajar bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi waktu itu dia ikut kursus sekolah, kemudian ikut kursus les di luar, dan dia banget sama belajar bahasa Jerman. Jadi sejak SMP saya sudah meleskan dia dengan pilihan programnya itu bahasa Jerman. Dan dia kepengen banget waktu kelas 2 SMA, SMP itu dia punya cita-cita mau kuliah kedokteran di Jerman sebetulnya dari SMP itu. Nah, dia juga ditawari gurunya untuk ikut lomba-lomba tahfiz Quran, olimpiade biologi gitu ya. Dan dia itu punya saingan ya, satu orang itu yang luar biasa ya, sangat berprestasi. Jadi dia merasa untuk harus lebih baik dari dia. Jadi kalau nggak dia ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 1. Jadi itu balap-balapan ya kalau dari segi prestasi gitu. Nah, kemudian
saya melihat di SMP itu arahan-arahan tentang keislaman tuh udah mulai terbantu sekali. Selain kami berdua orang tua mengajarkan bagaimana wawasan keislaman, di sekolah itu juga dibantu ya, sehingga Fatih mempunyai gambaran keislaman yang baik gitu. Nah kemudian dia serius pakai kerudung ya, dan nggak pernah lepas kerudungnya kecuali di kamar gitu. Jadi alhamdulillah ya. Nah kemudian dia juga selain dia ranking di kelasnya, dia juga ikut organisasi-organisasi, dia aktif di OSIS, kemudian dia juga suka buat jurnal-jurnal dan suka membuat naskah drama untuk di sekolahnya, yaitu drama tentang Palestina ya. Dan dia juga karena ada temannya yang udah hafal 5 juz, dia terpacu lagi untuk menghafal Quran. Nah, ketika SMP dia pernah cerita sama saya, Umi, aku kalau liburan aku harus bagi 2 waktunya, waktu libur sama waktu belajar di rumah Quran. Jadi dia sudah mengancang-ancang kalau liburan itu dia selalu bagi 2. Misalnya dalam waktu 2 minggu, seminggu untuk jalan-jalan, dia suka banget traveling ya, jalan-jalan dan suka fotografi. Kalau seminggu lagi dia harus ke rumah Quran gitu, misalnya di Depok atau di Kuningan. Nanti akan saya ceritakan di kemudian hari. Nah ketika SMA, itu waktu kecil dia nggak ada sakit sama sekali, jadi sehat-sehat aja, paling karena bapaknya ada atopi, paling cuma dermatitis, sakit kulit ya, flu gitu-gitu aja sih, nggak ada yang serius gitu. Nah ketika SMA, sebetulnya dia dari SMP pengen tahu tuh kondisi pesantren seperti apa sih, jadi dia nggak pernah kesampaian masuk pesantren saat SMP. Nah ketika dia punya komunitas dengan teman-teman yang lingkungan dia kayaknya tertarik untuk masuk pesantren. Nah ketika itu dia mencoba masuk namanya Darul Quran Mulia yang di daerah Gunung Putri ya, daerah Bogor, perbatasan Tangerang Selatan. Nah seperti itu. Jadi akhirnya dia masuk Darul Quran Mulia, kemudian adiknya juga sama-sama masuk, yang Mahmudi Syarif Ridho ini yang kedua. Jadi Ridho SMP kelas 1, kakaknya SMA kelas 1. Nah, ketika masuk tuh awalnya dia agak-agak semacam agak menyesal karena dia kaget banget. Dia tuh melihat teman-temannya itu udah ada SMP dari pesantren dari SMP, jadi dia nggak ngerti banget tentang tafsir, hadis. Kayaknya hal-hal itu kan dia nggak pernah belajar di di sekolah Al-Fityan ya. Jadi dia kaget banget ketika harus belajar tafsir dia sampai stres dan pernah menangis. Umi, aku gimana nih? Aku ketinggalan banget, nggak bisa belajar tafsir bahasa Arab gitu kan. Jadi bagi dia suatu hal yang baru gitu. Nah, tapi dia bisa mengejar ya, dan dia dekat sama teman-temannya, akhirnya dia ranking 2 juga di kelas walaupun dia adaptasi gitu ya, alhamdulillah. Nah ketika di Darul Quran Mulia juga anaknya dia senang banget ngajarin adik-adik SMP untuk belajar matematik, suka ngomong gitu ya, jadi pernah dia menjadi kakak favorit radio di SMP di SMA Darul Quran. Jadi dia memang orangnya suka berinteraksi dengan adik kelas maupun dengan teman-temannya ya. Nah, kemudian saya bersyukur banget bahwa kurikulum pesantren itu pembelajarannya bagus kurikulumnya, dan dia tuh penguatannya benar-benar di hafalan. Jadi teman-teman kebayang nggak? Satu hari itu 4 jam menghafal Quran. Jadi kayak kalau di SMA 8 saya dulu tuh matematik yang paling banyak atau biologi gitu ya. Tapi kalau di pesantren ini fokusnya dia hafal Quran. Nah, jadi dia waktu SMA kelas 1 itu dia sudah hafal 10 juz waktu kelas 1 SMA. Nah, tapi dia bilang sama saya, dia cerita, tapi Mi, aku di sana nggak bisa masuk, nggak bisa les seenaknya, nggak bisa les Nurul Fikri seenaknya, belajar IPA, nggak bisa belajar apa. Padahal dia ingin banget masuk ke kedokteran kan butuh belajar sains yang banyak ya, ininya jam pelajarannya. Nah, sedangkan di sana jam pelajarannya kurang banyak. Nah, jadi akhirnya dia mikir, apa saya pindah aja. Nah, akhirnya karena dia merasa pelajaran SMA-nya kurang, yang terutama IPA, akhirnya dia memutuskan pindah di SMA 23. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, ini waktu masa-masa SMA, ini waktu perayaan wisuda, jadi waktu dia pindah ke SMA 23 ya di Tangerang. Nah, cita-citanya pengen banget menjadi dokter, sebelum sakit menjadi dokter spesialis hemato-onkologi, jadi dokter tumor, dia pengen banget menguasai bidang itu ya, subspesialis. Akhirnya dia pindah ke SMA 23, kemudian dia tetap belajar bimbel di 2 tempat, yaitu di BTA SMA 8 di dan Nurul Fikri. Nah, ketika dia, nanti saya cerita, ketika kelas 2 SMA baru dia dinyatakan sakit kanker 2 SMA. Jadi waktu kelas 1 itu masih ceria-ceria aja, nggak ada keluhan sama sekali. Karena dia belajar waktu SMA kelas 1, dia belajar bagaimana menghafal Quran, jadi dia sudah tahu kayak gimana cara belajarnya. Jadi dia waktu walaupun pindah ke SMA 23,
kebiasaan menghafal Qur'annya dia lanjutkan sendiri. Nah, jadi Fathia adalah sosok yang sangat menerapkan kejujuran. Jadi dia nggak pernah tuh kalau misalnya temennya nyontek dia ngasih contekan. Dia lebih baik ngajarin anaknya temannya belajar sesuatu misalnya kimia atau yang lain daripada ngasih contekan. Itu sering banget dia curhat ke saya. Nah, ketika ingin menjadi hafiz Quran, tadi pertama langkahnya dia selalu membagi waktu liburan antara hafal dan jalan-jalan ya. Kemudian SMP dia juga sering mengikuti karantina rumah Quran. Nah, ketika nanti SMA kelas 2 dia harus kemoterapi, waktu itu pernah kemoterapi perdana, waktu itu dia masih di Rumah Sakit Cipto kemoterapinya. Waktu itu kami melarang jangan Kak, jangan ikut program karantina di Kuningan, itu kan 1 bulan Ramadan ya. Dia sudah jauh-jauh hari sudah menandai tanggal itu dia harus berangkat. Nah, tapi karena dia komitmennya kuat banget, dia nangis bermohon-mohon kepada dokternya untuk tetap menjalankan kemoterapi. Jadi kebayang ya teman-teman ya, jadi dia kemoterapi dulu ya, kemudian dia ke karantina, lalu balik lagi kemoterapi, balik lagi karantina. Jadi dia di sela-sela program kemoterapi dia bolak-balik gitu ke Kuningan gitu ya. Tapi alhamdulillah saya menitipkan kepada panitia kalau ada apa-apa ke rumah sakit terdekat. Jadi deg-degan juga ya karena kan kemo pertama ya, takut mual apa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian walaupun merasakan efek samping kemoterapi seperti muntah, tetap tidak menurunkan tekad dan semangatnya untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi dia pernah cerita sama saya pengen Deumi umur 17 tahun itu Fathia jadi penghafal Quran. Jadi dia memang punya rekanan teman-teman di Darul Quran Mulia tuh kalau 17 tahun Sweet 17 dia pengen banget katanya menghadiahkan mahkota ke Umi Abinya gitu ya. Jadi dia pernah cerita, makanya dia udah punya target walaupun dia sakit dia usahakan sekali gitu. Nah, kemudian akhirnya dia pernah ikut karantina di Kuningan 2 kali ya, yaitu pada tahun 25 Juli 2016, itu dia ulang tahun ke-17, hafal 20 juz, jadi nggak bisa hafal 30 juz, tapi nggak apa-apa, itu udah bersyukur sekali ya, jadi nambah 10 juz. Nah, kemudian dia ikut lagi yang 2 minggu, yaitu tanggal 1 Januari dia diwisuda menjadi penghafal Quran 30 juz. Ya. Jadi Fatih ini ya ingin sekali dia selalu menekankan dia harus dekat dengan Al-Quran supaya dia kuat gitu. Dia berkata ya, jika kau ingin melihat bagaimana dirimu mengaurang kehidupan, perhatikanlah hubunganmu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cerminan hidupmu. Jika hatimu bersih, yakinlah Al-Quran akan siap menerimamu bersamanya. Nah ini nanti bisa dibaca teman-teman ya. Yang paling saya terkesan itu adalah ini. Cinta kepada Al-Quran adalah saat kau menyiapkan waktu untuk berinteraksi dengannya setiap hari, menyiapkan bukan menyisakan. Percaya dan yakin bahwa yang tertulis di dalamnya adalah penuntun hidup. Kau pun nyaman untuk terus melihat, mendengar, dan membacanya. Jika sudah seperti itu, hati dan pikiranmu akan tergerak untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi dia juga menyadari bahwa hafizah itu nggak boleh sombong. Dia bilang hafizah itu hanya sekedar gelar. Jika tidak diikuti dengan akhlak Qur'ani, maka akhlak yang baik maka hanya sekedar status. Jika tidak diikuti dengan perjuangan mencapai istiqomah, semua bergantung pada akhlak dan usahanya. Karena tanpa akhlak semuanya akan percuma. Itu yang dia kutip ya. Nah ini dia suka banget ini ya posting di IG ya. Alhamdulillah nggak kebayang gimana rasanya kalau Sweet 17 seperti jadi hafizah Quran walaupun nggak ada kue ulang tahun atau balon. Aku yakin rasanya pasti jauh lebih bahagia. Kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan ayat Allah lalu menghafalnya dengan tuntas di hari di mana kita harus jadi lebih dewasa dari sebelumnya ya. Jadi itu pernah ini dia ya pernah dia posting ya waktu dia wisuda. Nah, ketika dia sudah menghafal, dia ingin supaya murojaahnya, hafalan-hafalan itu terjaga bersama komunitas dengan teman-temannya. Akhirnya dia buat yang namanya official account via line yaitu namanya Qur'ani Fighters. Jadi tujuannya untuk mengajak teman-teman, reminder, murojaah dan hafal dan mentadabburi Al-Quran terutama dari sisi sainsnya. Kemudian dia juga mulai aktif di acara-acara daurah Quran, dia menjadi mentor ya, menjadi guru-guru untuk adik-adik SMP, SMA, kemudian suka menjadi pembicara di kajian keputrian. Dan saat dia masuk FKUIN, Universitas Islam Hidayatullah ya, FKUIN, dia mengembangkan Quranic Maths untuk membagikan ilmu kedokteran dengan Quran. Jadi ini ada upaya-upaya beliau untuk supaya istiqomah di bidang Al-Quran ya. Nah, kemudian ketika masuk FKUIN, saya nanya kan sama kebetulan teman saya itu dosennya gitu ya kakak kelas saya gimana kalau dia lagi belajar.
Dia mengatakan belajarnya semangat banget, sama teman-teman juga begitu semangat, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, walaupun ada kalanya mengikuti program kemoterapi. Jadi suka ada bolosnya juga ya kalau misalnya harus kemo, izin gitu ya. Kemudian selain itu dia, padahal saya udah bilang hati-hati Kak, jangan terlalu capek gitu ya. Tapi dia tetap aja pengen aktif di organisasi kampus ya, DEMA, Mercy, Medical Researchers, dan LDK UIN. Kadang-kadang dia juga punya waktu untuk ngajarin teman-temannya yang kena hair atau belajar kelompok gitu ya, dan aktif mengikuti lomba poster, cerdas cermat kedokteran dan lain-lain. Ini gambar ketika beliau difoto untuk mahasiswa baru ya. Nah ini waktu kita ke RSCM ini lagi main-main ke Fakultas Penyakit Dalam. Jadi dia memang cita-cita pengen masuk di sini nih, penyakit dalam FKUI. Nah ini adalah foto-foto beliau, betul-betul kayak nggak kelihatan sakit ya teman-teman ya. Jadi enjoy gitu. Padahal sebetulnya dia kalau udah sakit tuh sakit sekali, udah seperti perutnya itu membesar, sakit sampai nangis gitu ya. Benar-benar luar biasa sakitnya itu, nggak pakai apapun nggak bisa gitu ya. Nah kemudian ini perjalanan penyakitnya. Jadi awalnya dia mengeluh ada benjolan di perut kiri bawah, tidak nyeri awalnya. Nah kemudian ketika bulan November 2015 itu kita diagnosis ternyata ada massa ya, ada tumor di perut, namanya dulu dikatakan neuroblastoma. Kemudian operasi aparatomi di bedah, diambil sedikit jaringannya tanggal 1 April 2016 dan dikemo selama 3 bulan. Ternyata diagnosisnya kurang tepat, akhirnya dikatakan diulang lagi menjadi kanker primitif neuroectodermal tumor pankreas stadium 3B. Nah, ketika itu dia down banget ya, sedih sekali ya. Yang bayangkan ya teman-teman ya, tadinya dia ceria, banyak organisasi kegiatan-kegiatan, terus dia berprestasi, terus ketika itu dia harus menjalani kemo dan sering bolos ya, sering bolos di SMA 23 pada saat itu. Nah, kemudian direncanakan operasi laparotomi ulang, tapi kankernya sudah menyebar ke seluruh perut dan hati sehingga tidak bisa dioperasi lagi. Akhirnya lanjut kemo saja. Kemudian akhirnya berkali-kali Fathia tuh sesak ya, udah kena jantung dan akhirnya tanggal 1 Agustus meninggal ya, seperti itu. Nah kemudian yang saya nggak habis pikir ya waktu dia di kemo kelas 2 SMA itu, tapi prestasi di kelasnya masih ranking 1 gitu teman-teman. Jadi luar biasa ya, dia ngejar sekali tuh ketinggalan dia dengan teman-temannya, dia telepon-telepon, WA gitu ya. Tadi guru, jadi kalau di kampus, kalau di rumah sakit itu sambil infus, dia suka, tadi guru nerangin apa gitu, terus dia bawa buku, ya bawa laptop, jadi benar-benar dia nggak mau ketinggalan gitu sama teman-temannya gitu ya. Jadi walaupun dia sakit, dia tetap bisa ranking 1 ya. Nah ini adalah hobi yang dia ingin jadikan sebagai ibadah ya, yaitu menulis. Pertama dia membuat buku namanya Surat Cinta, ini nggak begitu tebal. Kemudian pernah tahun 2014 dia mengikuti lomba catatan perjalanan muslimah yang dilakukan oleh Fakultas ISIP UI dan dia masuk dalam finalis 10 besar ya, judulnya Hembusan Dakwah di Austria. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini bukunya Fathia, di sini banyak cerpen-cerpen ya yang sudah kita rangkum dan buku Surat Cinta yang pertama juga sudah masuk di sini. Jadi dari kecil dia memang suka nulis, suka buat jurnal, semua serba ditulis gitu. Nah, kemudian dia selain dia suka menulis, dia suka banget jalan-jalan, traveling. Nah, ketika itu abinya ngajak dia umroh ya 2015 Desember dan kalau Februari ini memang kita punya tujuan supaya Fathia bisa berdoa di Mekah ya di Raudhoh ya supaya kita berharap supaya Fathia diberikan kesembuhan. Jadi kita berangkatkan umroh yang kedua. Nah, waktu yang kalau Vienna ini September 2014 ini memang saya khusus mengajak anak saya Fathia untuk ikut. Saya kan suka seminar di luar negeri ya. Jadi saya ajak Fathia, Fathia lihat yuk di luar kayak gimana sih di luar negeri ya. Terus gimana muslimah kamu lihat deh, jangan cuma di sekitar kita aja. Jadi kamu harus lihat visi ke depan gitu ya. Jadi saya suka ajak mereka untuk anak-anak saya untuk kalau ada seminar di luar saya ajak gitu ya sama suami sama anak ya untuk melihat ke depan tuh kamu seperti apa maunya ini loh luar negeri itu seperti ini gitu. Jadi kita jangan jumut di situ aja tapi kita harus benar-benar punya visi ke depan gitu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang muslimah yang berkarakter, berwibawa gitu. Jadi saya harus beritahukan ke Fathia bahwa kita nggak cuma begini aja, kita harus berprestasi, harus dan tetap pakai kerudung. Jadi saya menekankan ke Fathia seperti itu ya. Nah waktu itu Fathia pernah pernah cerita kalau dia tuh sebetulnya pengen banget kuliah di Jerman dan dia pengen liburan ke Jerman. Jadi
walaupun kayaknya berat gitu ya, berat sekali untuk jalan-jalan karena kondisinya nyeri gitu ya, tapi tetap masih bisa dikasih obat nyeri. Akhirnya saya putuskan untuk jalan-jalan sebelum dia meninggal, yaitu kita keliling Eropa tanggal bulan Juni 2019. Jadi di situ kita sempat jalan-jalan dengan kakak saya berdua dan adik-adiknya bertiga. Nah disitulah dia senang banget ya, saya alhamdulillah bisa kesempatan membahagiakan Fathia walaupun nggak lama dari situ ya, bulan Agustus beliau meninggal. Jadi dia sempat jalan-jalan ke Eropa. Nah dia tuh uniknya setiap dia jalan-jalan ke Eropa itu kan dia suka banget fotografi, dia suka banget ya buat posting-posting IGTV lah apa. Jadi dia pengen banget punya channel YouTube. Terus dia cerita sama saya, pokoknya Mi kalau aku ke luar negeri, aku mau wakaf Quran di masjid itu gitu. Terus dia pengen banget kenalan sama Islamic Center yang ada di negeri itu. Misalnya ke Jerman, kita ketemu sama masjid yang ada Islamic Center di Jerman gitu. Terus ngasih wakaf Quran, bawa mungkin Qurannya nggak tebel-tebel banget, yang kecil-kecil aja gitu ya. Terus dia pernah juga mewawancarai orang-orang Islam, orang-orang bule di sana. Kemudian dia buat rencana mau buat channel YouTube. Jadi dia punya visi ke depan tuh seperti itu sebetulnya gitu ya. Pengen membanggakan pengen ngasih tahu orang tuh bahwa kita harus bangga menjadi Muslim gitu. Dia pernah cerita sama saya. Jadi kalau dia keluar negeri dia pengen berinteraksi sama kaum muslimah yang di sana. Terus buat IGTV rencana apa. Jadi luar biasa ke depannya seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian ini ya contoh-contoh traveling dia waktu di Brussels, waktu di tembok Berlin ya. Nah, ini adalah contoh foto yang saya tunjukkan ini ketika Fathia sama adiknya Vida ya mewawancarai ada seorang warga Jerman dan warga Jerman yang mualaf ya. Ini merayakan kita kebetulan merayakan Idul Fitri di sana waktu itu, merayakan Idul Fitri di kedutaan Jerman. Terus satu hari sebelum Idul Fitri kita jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke kereta api. Kemudian kita wawancarai ini gimana sih kalau Idul Fitri di Jerman, apa aja yang kita kerjakan. Ternyata sedih banget ya, ketika Idul Fitri itu pagi-pagi sholat, udah gitu kerja lagi siangnya. Jadi nggak ada acara khusus kayak di sini libur gitu, boro-boro ya. Jadi mereka pagi-pagi makan ketupat, bukan makan ketupat ya, makan bersama, terus sholat dengan keluarganya, nggak terlalu banyak masjid di sana kan. Terus udah gitu kerja lagi, jadi seperti itu contoh-contohnya ya. Nah ini misalnya di Heidelberg ya, waktu itu Fathia pengen banget waktu SMP belajar di Jerman, dia mengenal Fakultas Kedokteran Heidelberg, kemudian dia bilang pengen deh kuliah di sini gitu ya. Dan alhamdulillah kesampaian waktu kemarin jalan-jalan dia bisa mampir ke sini, ke Heidelberg ya. Nah teman-teman mungkin ini yang paling berat ya bagi seorang Fathia ya, kenapa sih kok kaget banget gitu dari yang tadinya biasa-biasa aja, nggak pernah sakit, terus udah gitu luar biasa berat banget ya. Dia sempat, tadi dia bilang awalnya dia sempat putus asa, pastilah ya anak gadis umur 17 tahun, waktu itu mau 17 ya, mau 17 tahun divonis kanker itu kan bagi dia suatu hal yang kayak dunia runtuh ya. Kayak tuh udah benar-benar luar biasa deh, nggak kebayang sedihnya gitu ya. Nah, tapi ketika itu alhamdulillah waktu itu teman-temannya sangat mendukung, sahabatnya, teman-temannya, tante-tantenya ya. Jadi Fathia tetap terus mengaji, ikut mentoring ya. Disitulah dia dikuatkan untuk tetap semangat, jangan putus asa. Nah, ketika itu karena dia bilang gini, pokoknya Mi aku harus sembuh karena aku pengen banget punya cita-cita yang banyak, pengen bermanfaat buat orang lain gitu. Salah satunya kan menjadi dokter, kemudian dia ingin punya banyak pengen buat rumah Quran. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ketika dia ulang tahun itu kan ada cita-cita dan harapan ketika usia 20 tahun, 20 tahun atau 19 tahun kan itu banyak deh cita-cita dia kalau dia ulang tahun itu kepengennya apa aja tuh banyak banget ya. Sampai berapa halaman gitu karena dia terstruktur orangnya gitu pelan-pelan ini dari segi pengembangan pribadinya apa targetnya, dari segi profesi apa, dari segi membagikan orang tua gimana. Jadi benar-benar semuanya tuh dipikirin gitu ya, bagaimana dia meraih cita-cita dia gitu. Nah, kemudian karena alhamdulillah mendapat dukungan dari gurunya, waktu SMA tuh dari gurunya, dari kakak-kakak, dari teman-temannya, akhirnya dia pelan-pelan bangkit ya, bersemangat menjalani hari-harinya gitu. Walaupun susah payah gitu ya, benar-benar dia bangkit lagi, dia berusaha lagi gitu ya, dan yang paling luar biasanya itu dia
saya nggak nyangka gitu bikin buku yang di dalamnya ada judulnya Ujian Tanda Cinta ya. Jadi dia berkata ya, ia yakin kalau Allah itu kalau memberikan ujian pasti merupakan tanda cintanya kepada hambanya gitu ya. Jadi dia akan menaungi setiap langkah usaha seorang yang tak berputus asa akan rahmatnya. Jadi dia yakin kalau kita nggak pernah putus asa, ya pasti Allah akan menaungi setiap langkah kita gitu. Saat kita tidak berputus asa. Jadi kuncinya jangan depresi, jangan putus asa dia bilang ya. Dan dia juga sadar bahwa cintanya Allah itu mengharuskan makhluknya untuk lebih banyak lagi menebar kebaikan dan manfaat sebagai rasa syukur atas setiap detik yang telah diberikan. Jadi kalau ada waktu dia benar-benar memanfaatkan sekali gitu ya, waktu luang tuh dia benar-benar kalau nggak nulis ya, kalau nggak benar-benar dia ini banget gitu ya, ini lagi menguatkan lagi ya seperti itu. Nah ini beliau berkata gini ya, jika benar kau merasa lumpuh, obatmu adalah percaya. Allah tidak mungkin memberimu beban melebihi kesanggupanmu. Jika benar kau merasa rapuh, obatmu adalah ikhlas. Pertolongan cintanya datang kepada mereka yang beriman kepada keputusannya. Hidup ini hanya dibebani oleh ketakutan dan penyesalan. Kadang dijelma kehampaan dan kekosongan iman. Lalu dirasuki, dihantui rasa bersalah. Dosa yang kita jalani ini butuh penalaran, yang paling penting pengoreksian dan perbaikan. Nah, mungkin sedikit dari saya ya, mungkin nanti banyak diskusinya aja. Ada di sini yang sudah baca bukunya Fathia yang biografi ini, mungkin banyak ya sebetulnya yang bisa dipaparkan. Cuma mungkin nanti kita diskusi aja lebih banyak, karena mungkin komunitas Bacayu ini pengennya ke arah mana sih, saya ingin tahu juga gitu. Soalnya kan terlalu luas ya teman-teman, mungkin arahannya mau fokus kemana gitu ya. Ya intinya sebelum saya tutup dengan sebelum diskusi, intinya adalah Fathia itu sebetulnya manusia biasa, gadis biasa, bukan siapa-siapa ya, tapi alhamdulillah ya dia dikasih kekuatan untuk nggak putus asa tadi. Dia tetap di akhir hidupnya dia berusaha untuk menyerahkan diri kepada Allah, tapi tetap berusaha gitu semampu dia untuk berprestasi dan untuk menghafal, walaupun menghafal itu berat, tapi dia coba pelan-pelan dia lalui dengan ini aja ya, dengan ya yang semampu dia aja gitu. Jadi betul-betul bagi saya sih itu kalau zaman milenial sekarang bagi saya itu luar biasa ya. Tapi mungkin ini bukan menyombongkan diri, tapi mudah-mudahan bisa mengambil ibroh dari pelajaran seorang Fathia ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus mengambil nafas terlebih dahulu karena terus terang sepanjang pemaparan Umi tadi terucap beberapa kali, Masya Allah ya, perjalanan hidup Fathia yang terangkum di dalam buku ini, begitu. Dan saya yakin juga teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Gitu. Baik, teman-teman, saya juga bisa membayangkan selama proses penyusunan buku ini dan atau selama penyusunan slide materi ini, mungkin Umi juga sambil menahan rasa begitu ya, dan kita lantunkan doa-doa untuk almarhumah tentunya ya. Baik teman-teman, kita sampai ke sesi diskusi ya. Kita bagi ke dalam 2 termin. Ada feedback nampaknya. Baik. Tiap termin ini ada 2 penanya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, acungkan tangan terlebih dahulu, baru nanti saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Ada? Ya, sambil saya ingin bertanya kepada Umi gitu, sambil teman-teman mempersiapkan untuk anak yang demikian rajin gitu, untuk mencapai impiannya gitu ya, sampai ada di dalam halaman berapa itu? Harapan Tia ya, di ulang tahun ke-19 halaman 124. Begitu banyak impian yang ingin beliau raih gitu ya.
detail sekali, tidak hanya dalam bidang literasi, tetapi juga dalam bidang sosial, terus nanti IPK, terus beliau nanti ingin memenangkan apa saja gitu ya. Itu sangat detail sekali gitu ya. Ini karena member misalnya peserta Baca Yuk juga ada yang para ibu gitu ya, sedikit membahas tentang parenting. Bisa diungkapkan poin-poinnya bagaimana Umi dan Abi untuk membentuk seorang Fathiyah hingga bisa seperti itu, dan tentu juga ada Fathiyah karena saya tahu juga Ridho juga sudah hafiz ya, adik-adiknya menyusul. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Maya atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi waktu kita menikah dulu memang nggak lepas dari peran abinya juga ya, ketika membentuk anak-anak itu alhamdulillah dikasih suami yang mengerti gitu ya, mengerti tentang dunia anak, terus mau memahami saya sebagai seorang dokter. Bayangin aja ditinggal 2 kali kuliah ya, kuliah penyakit dalam sama kuliah ginjal hipertensi ya. Itu waktu kuliah penyakit dalam ditinggalnya 5 tahun. Kemudian waktu ginjal ditinggal 3 tahun. Banyakan ada jaga malam, ikut pelajaran-pelajaran, sehingga anak-anak juga sangat dekat sama abihnya gitu waktu saya kuliah penyakit dalam ya. Nah, mungkin sedikit sharing aja Mbak. Kalau dari awal kita emang sering diskusi bahwa kita punya kurikulum anak ini mau diapain gitu. Karena kan anak ibarat kata Rasulullah suci bersih ya. Orang tuanya lah yang akan mendidiknya mau jadi apa gitu ya, kata hadis Rasulullah ya. Nah, kami waktu sering diskusi sama abinya, ini anak-anak mau dibawa kemana gitu. Yang pertama, kami ingin menjadikan keluarga kami itu keluarga dakwah. Jadi memang dari kami, kebetulan saya waktu SMA, waktu kuliah itu memang senang organisasi. Di kampus juga kita sering masuk forum studi Islam, ikut dulu namanya bukan BEM ya, tapi namanya Senat Mahasiswa. Jadi memang suami juga alhamdulillah orang-orang yang aktif juga di organisasi. Jadi kami dari dulu emang suka berorganisasi, suka bermasyarakat. Jadi kami ingin sekali membentuk anak itu juga sama, ingin menjadi keluarga dakwah, punya pemahaman keislaman yang utuh, tidak hanya ibadah ritual, tapi juga mempunyai ibadah yang luas, sosial, nggak cuma pemikiran ruhiyah saja, tapi juga bagaimana akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya, dan pola pikirnya itu kita punya kurikulumnya, Mbak. Nah, kurikulumnya itu nggak serumit apa sih, intinya kita nyari sekolah yang betul-betul gitu, sekolah yang bisa dipercaya, yaitu sekolah kita milihnya sekolah Islam ya, sekolah Islam terpadu. Kemudian saya sering nanya sama gurunya, gimana Fathiyah di check and recheck, gimana di sekolah, nakal nggak, ada nggak yang masalah. Jadi saya cerewet banget kalau nerima rapot gitu. Gimana kalau kan saya kan nggak seperti ibu rumah tangga yang nemenin sekolah gitu ya. Saya harus kuliah, harus kerja, praktek. Jadi mau nggak mau saya calling sama gurunya. Nah terus alhamdulillah di luar itu abinya suka ngajak-ngajak anak-anak tuh jalan-jalan langsung ke panti asuhan, langsung ke masyarakat miskin, langsung ke pesantren. Jadi betul-betul kadang-kadang kita bekalin anak kita, Kak ini ada uang, coba kamu kasih ke ibu-ibu itu gitu. Jadi langsung learning by doing gitu, langsung terus kita jelasin kenapa sih harus berbagi, kenapa. Jadi selain dia mendapat pemahaman keagamaan di sekolah, di rumah, kami juga sering banget ngajak jalan-jalan, cerita ke anak-anak bahwa kita harus bermanfaat buat orang lain. Kalau ada bakti sosial saya ajak, kalau ada acara-acara pengajian saya ajak. Jadi betul-betul udah tahu deh kalau saya ke pengajian tuh rame buat anak-anak gitu ya. Itu dari dulu memang sudah seperti itu. Nah, kebetulan saya alhamdulillah dari SMA pun saya punya prinsip bahwa kita muslimah harus berprestasi. Jadi jangan mau jadi muslimah yang diam-diam aja di rumah, nggak punya kontribusi dakwah, nggak punya kontribusi terhadap umat. Nah, jadi dari kecil saya udah ke anak, saya udah mikir nih nanti di sekolah saya harus lesin apa, karena kok matematiknya kurang ya. Jadi waktu Fathiyah waktu kecil saya lesin Nurul Fikri belajar matematik, terus ada belajar bahasa Inggris gitu ya, karena nggak puas gitu dengan prestasi yang gitu-gitu aja gitu. Jadi saya nyari apalagi supaya dia menjadi anak yang pintar dan akhlaknya baik gitu. Nah, ketika SMP, alhamdulillah dekat rumah tuh ada bimbel yang bagus. Saya
masukan. Jadi saya udah punya pemahaman anak ini harus bagus di pola pikirnya, dia harus juara, bukan juara kita harus memaksakan ya. Artinya dia berprestasi di bidang sains, di bidang pelajaran ya, supaya dia cita-cita tercapai, bisa berkontribusi pada masyarakat. Benar-benar semua ada kurikulumnya. Nah, kalau dari segi kesehatan, kita suka olahraga bareng kadang-kadang ya. Kemudian dari segi makanan kita juga jadi semua kurikulum tuh ada tempatnya gitu. Jadi memang dari SMP ini saya udah selalu dialog ya sama Fathia, Abinya juga ya. Kalau Abinya itu sering karena dia pernah bekerja di badan wakaf, jadi udah sering tuh pasti main pemberdayaan masyarakat kan, mau nggak mau kan Abi cerita, Abi tuh kerjanya ini ngurusin orang miskin, ini makanya kita kalau ngajarin ke anak-anak tuh nggak pernah tuh yang branded yang mahal-mahal gitu ya. Kita lihat ke bawah tuh masyarakat miskin, kasihan nggak bisa, kamu makan boleh bersyukur. Coba bagaimana tuh masyarakat miskin di sana, nelayan yang nggak punya uang, nggak bisa putus sekolah. Jadi kita selalu tunjukin seperti itu gitu. Nah, tapi kalau Abinya tuh urusannya itu yang paling banyak ya. Kalau saya urusannya di berprestasi, gimana caranya anak ini berprestasi, tapi punya akhlak yang baik gitu ya. Saya les-lesin ya, les ini, les itu, les ini. Kemudian alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah dia bisa akhirnya dia enjoy juga gitu. Dan tapi dengan catatan jangan dipaksakan ya, karena alhamdulillah selama ini sih dia akhirnya minta sendiri sih, ini aku mau dong les ini gitu. Jadi nggak pernah kita memaksakan. Mungkin awalnya kita perkenalkan ya. Nah kemudian saya juga sering ngajak dia seminar-seminar. Jadi kayak gini loh, kalau dokter kayak gini, kalau seminar. Jadi dia punya wawasan yang lebih pada saat itu gitu. Mungkin itu aja sih Umi, Mbak Maya ya. Kira-kira begitu. Jadi memang dari kecil kita learning by doing, kita punya konsep yang jelas bahwa kita harus punya kontribusi kepada masyarakat, harus berprestasi. Dan itu semua harus dibicarakan dengan pasangan, dengan suami, supaya kurikulum itu ada gitu. Jangan kita pengen cita-cita aja, tapi nggak ada, kita pengen jadi penghafal Quran tapi nggak pernah mengikuti anaknya les, nggak, susah juga ya Bu ya. Kita pengen jadi penghafal Quran tapi nggak pernah masuk pesantren, nggak pernah. Nah kayak sekarang nih saya punya adiknya Fathia itu yang paling kecil kelas 4 SD itu di pesantren sudah hafal 5 juz. Yang kakaknya kelas 6 udah hafal 4 juz gitu ya. Jadi udah di pesantren dari SD, kemudian yang SMP sudah hafal 12 juz di pesantren juga. Ridho baru lulus sudah hafal 30. Jadi emang harus tercebur dengan sistem baru dia bisa. Kalau kita cuma menganjurkan nggak bisa ya, kadang-kadang memang harus dimasukkan ke satu sistem supaya dia benar-benar bisa menjalankan dengan baik gitu, ada prosesnya gitu ya. Seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah baik Umi, terima kasih atas jawabannya. Baik, langsung kita ke pertanyaan berikutnya untuk Mbak Siti Nur Fatimah di Padang. Sudah tadi saya wakili ya, kurang lebih sama pertanyaannya ya, tentang bagaimana Umi mendidik Fathia dari kecil ya, sejak kecil hingga seperti itu. Itu saya pikir sudah terjawab tadi ya. Kemudian kita berlanjut ke berikutnya Mbak Hikari Azizah. Assalamualaikum Mbak Hikari. Bertanya, bagaimana saat Umi mengelola perasaan saat Tia diketahui mengidap penyakit kanker? Karena bagaimanapun tentu peran orang tua dalam menyemangati Tia itu sangat berarti. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Hikari ya. Oke, jadi memang pertama kali saya juga kaget sekali, ya Allah, nggak pernah sakit, nggak pernah apa-apa kok langsung gitu ya. Pada saat itu saya lagi ngambil spesialis ginjal hipertensi di semester 1 gitu, kaget sekali gitu ya. Dan alhamdulillah saya dikasih pemahaman sama teman yang sama-sama kuliah di hematologi onkologi, yang sedang ngambil hematologi, kakak kelas saya, teman-teman saya yang udah jadi dosen ya. Jadi saya selalu konsultasi gitu. Pertama saya tahu dulu ini tumor apa, pengobatannya apa, dan saya di mata Fathia harus tegar gitu, nggak boleh. Padahal sih dalam hati udah nangis-nangis berdarah air mata ya, tapi di depan anak saya ini saya harus kuat supaya dia juga harus benar-benar mengikuti gitu loh. Kak, nggak usah Kak, nanti kita datang ya ke sini, kita kemoterapi ini begini, jadi kita kuatkan terus. Nah Fathia itu suka
sedih gini, ya kemoterapi kakak harus bolos dong 4 hari 5 hari gitu ya. Nah tapi diingatkan lagi kan pengen sembuh, ayo ke kemoterapi lagi, berobat lagi. Kadang-kadang rangkaiannya tuh panjang ya, pasien kanker itu kan periksa darah berulang, terus habis di kemo diperiksa darah lagi, jadi tuh sampai pembuluh darahnya tuh benar-benar rusak gitu ya, di cek-cek terus gitu sampai biru-biru, sedih juga yang lihatnya. Tapi di depan Fatih ya saya harus kuat supaya benar-benar dia bisa mengikuti aturan yang dokter anjurkan gitu. Apalagi waktu itu dia umurnya masih 16 tahun, masih di bagian anak ya. Kalau anak kan umurnya batasnya 18 tahun ke bawah. Jadi itu dia masuk ilmu penyakit anak. Terus banyak juga anak-anak kecil yang udah di kemo, dia lihat kan seperti itu. Kakak harus sabar karena ternyata banyak juga anak-anak kecil yang lebih kecil lagi gitu dapat. Kakak bersyukur, kata abinya kakak bersyukur udah besar baru dapat ujian seperti ini gitu. Coba waktu kecil mungkin kakak nggak bisa tumbuh seperti ini gitu. Jadi kita semua tuh syukur-syukurin aja gitu. Syukurin ya, walaupun tetap berat tapi alhamdulillah dapetnya umur 16 tahun ketika kakak udah mulai menghafal Quran coba. Jadi tuh kita ambil hikmah yang paling baik aja gitu. Nah ketika tahu kanker itu ya saya cari informasi, berarti kemana lagi nih, cari pengobatan apa, udah ganti-ganti regimen, saya tanya profesor ya, jadi benar-benar saya harus tahu nih ilmunya, sampai belajar sampai bagaimana regimen yang terbaik itu seperti apa gitu. Nah pernah suatu saat ketika regimennya udah nggak mempan-mempan, obat kemoterapi nggak mempan-mempan, saya tawarin Fatih ya kak mau di luar negeri nggak, di Singapura, Malaysia, atau di mana gitu supaya benar-benar optimal ya pengobatannya. Tapi dia nggak mau, dia tetap dia nggak mau ketinggalan pelajaran, udahlah di Indonesia aja, di Jakarta aja nggak apa-apa gitu. Nah waktu mau masuk FK UIN juga pilihnya yang di Jakarta karena dia biar bisa kemoterapi yang dekat. Kalau nggak di RSCM di sekitaran Jakarta, makanya dia milihnya FK UIN. Pertama UI ya, kemudian yang dekat-dekat baru UIN gitu. Jadi alhamdulillah dapat FK UIN benar-benar dekat-dekat dengan Jakarta gitu. Jadi gitu Mbak Hikari. Jadi saya harus menata emosi saya di depan Fatih, nggak nangis, tapi kalau di belakangnya sih udah nggak tahan banget, udah nangis-nangis luar biasa ya, sedih sekali gitu sebetulnya. Tapi di depan beliau kita harus kuat gitu, dan cari terus ya, bahwa itu pengobatannya terus cari yang terbaik gitu buat anak saya gitu, seperti itu. Iya, itu ya Mbak Hikari, semoga bisa menjawab dan terinspirasi dari sana. Kemudian ada komentar dari Mbak Ufasari, Masya Allah banyak ibrah dari kisah Fatia. Ya, betul sekali ya. Kemudian dari Mbak Eni Imami, Masya Allah Fatia luar biasa. Apakah Fatia tidak pernah mengeluhkan sakitnya? Atau bagaimana Fatia bisa meredam rasa sakit itu hingga bisa berprestasi melebihi dari yang sehat? Ada tanggapan di sini Umi? Silakan. Ya. Nah, untuk sakitnya, terutama kan sakitnya di perut ya, di sekitar di bawah ulu hati dan di perut bawah itu lah sakitnya. Kalau di bagian kedokteran tuh ada namanya fas 9-10. Jadi yang paling sakit di antara sakit sampai nangis-nangis gitu. Nah, kadang sakitnya itu hilang timbul gitu. Kalau misalnya kalau dia timbul sakit banget, dia berhenti sejenak ya, dia tiduran dulu. Nah, kadang-kadang nggak sakit tuh. Mungkin karena makan obat-obatan juga ya, obat-obatan anti nyeri ya. Ketika dia makan obat anti nyeri, baru dia kejar tuh semuanya, dia belajar, dia menghafal. Tapi saya sedihnya gitu ya, melihat kalau pas lagi sakit itu udah semua di stop dulu kegiatan-kegiatan karena nggak kuat gitu. Nah pernah kalau ke kampus itu pas lagi nyerinya datang, ya terpaksa dia tahan-tahan makan obat, dia tahan-tahan gitu ya supaya tetap mengikuti pelajaran gitu. Jadi untuk rasa sakit ini memang kita bantu dengan obat-obat anti nyeri ya yang golongan kuat juga. Karena itu kita dikasih obat nyeri yang disuntik di belakang tulang belakang ya. Itu benar-benar dimasukkan alat, jadi dia ngerjain sendiri, itu ada sampai seperti itu. Kemudian ada juga yang diminum tiap 4 jam. Jadi benar-benar dia harus bawa obat anti nyeri supaya dia bisa ngikutin semuanya. Nah, kalau untuk kenapa dia
ini ya, kenapa dia berprestasi atau apa, itu emang karena dia emang dari sebelum sakit pun dia emang punya cita-cita gitu. Dia emang punya cita-cita pengen ini, pengen itu, pengen dia orangnya nggak bisa diam gitu ya. Organisasi dia pengennya ini. Kalau belajar dia pengen juara. Kalau misalnya dia nulis buku pengennya yang bagus gitu. Jadi emang dia orangnya perfeksionis tanda kutip ya. Jadi emang udah punya karakter, dia emang pengennya kalau melakukan sesuatu itu dia sungguh-sungguh gitu. Kadang-kadang kalau Umi lihat dong tulisan kamu enggak Amin jelek gitu, misalnya seperti itu. Jadi kalau bagus baru dia tunjukin ke kita gitu. Jadi memang kalau Umi lihat sih kayak gitu ya. Jadi ketika lagi sakit banget mungkin ditunda dulu gitu, ditunda dulu kegiatannya. Nanti begitu dia udah nggak nyeri, baru dia mulai lagi untuk belajar lagi, menghafal lagi. Itu Mbak. Ya, Umi, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mbak Karin di Padang, Masya Allah, tabarakallah. Pernah lihat ternyata almarhumah Tia kepribadiannya INTJ. Saya kurang paham nih Mbak Karin. Dan terlihat ambisius dalam meraih cita-citanya. Barangkali boleh dengar cerita keseharian Fatia dari bangun tidur jam berapa, tidurnya jam berapa. Itu Umi ngarahin jadwal per jamnya dari kecil hingga menjadi habits atau bagaimana gitu Umi? Ya, jadi waktu sebetulnya sih standar aja sih, paling kadang-kadang dia bangun subuh, kadang-kadang dia sholat lail, tapi kadang-kadang dia nggak sholat lail ya biasa. Pagi-pagi dia sekolah, nah kemudian dia pulang sekolah. Nah cuma emang dia kalau udah belajar tuh kadang-kadang sampai tengah malam, itu udah kita larang-larang, udah dimarah-marahin, Kak jangan malam-malam, jaga kesehatan ya. Jadi dia kalau malam tuh masih asik aja, dan dia tuh uniknya kalau belajar harus warna-warni gitu. Ya, jadi kalau beli tuh kalau ke toko buku itu lengkap banget, ada spidol warna-warni, ada segala macam stiker apa gitu. Jadi dia emang seneng kalau bikin jurnal atau bikin ringkasan tuh yang menarik gitu ya, menarik, asik sendiri gitu. Jadi dia emang punya habit yang nggak bisa diintervensi. Jadi dia emang pengennya begitu gitu. Nah kemudian dia sama dengan anak-anak lain, kadang-kadang suka ke mall untuk misalnya baca buku, belajar sama apa, jalan-jalan sama teman-temannya, ke toko ini, ke toko itu tuh ada waktu-waktu yang dia tuh weekend dia suka jalan-jalan bareng-bareng teman-temannya. Nah kami punya kebiasaan ya, kalau kita harus tahu sahabatnya Fatia tuh siapa aja. Nah waktu SMP dia bersahabat dengan 7 orang perempuan. Nah itu kita minta, ayo sahabatnya Fatia kita traktir deh makan di rumah gitu. Jadi kita benar-benar mau tahu gimana sih sahabatnya, orangnya seperti apa, gimana orang tuanya. Jadi kita benar-benar menjalin kekeluargaan sama sahabat-sahabatnya Fatia. Sampai saat ini juga saya masih kontak ya. Jadi benar-benar kita biar tahu gitu, oh lingkungannya seperti ini. Kita kan khawatir ya anak remaja sekarang tuh punya lingkungan yang hati-hati gitu. Kalau misalnya salah-salah pertemanan atau apa, kita khawatir sekali. Nah, jadi kami sudah membiasakan kalau teman-teman adik-adiknya juga sama. Kita harus tahu orang tuanya siapa, rumahnya di mana gitu. Kadang-kadang kalau misalnya liburan kita berkunjung ke sahabatnya, ke rumahnya gitu ya, antar makanan dan sebagainya. Kalau untuk habit ya Mbak Karin kayaknya sih nggak ada yang istimewa deh. Intinya dia kalau emang udah, kan banyak tuh tugas-tugas sekolah ya, tugas kuliah, dia harus minimal dia harus menyelesaikan itu deh. Misalnya dia harus buat PowerPoint untuk presentasi kasus kedokteran, dia mau nggak mau kan dia harus kerja itu dulu yang wajib-wajib gitu ya. Nah nanti oh ya dia satu hal lagi, dia itu memilih kos-kosan yang ada setoran hafalan Qurannya. Jadi dia dari awal masuk FK itu kan cari kos-kosan. Dia bilang, kenapa yang ini Kak, kenapa nggak itu aja lebih dekat gitu ya. Enggak Mi, yang ini kakak-kakaknya ada program hafal Quran, jadi aku mau ke situ biar sekalian saya kos gitu ya, Fatia kos, sekalian saya punya program weekend, nyetor hafalan gitu. Jadi dia pasti punya maksud deh ke situ gitu. Nah jadi sebetulnya kalau pas dia lagi sakit itu ya, malah waktunya itu benar-benar nggak sesuai sama kita-kita yang luang gitu loh. Dia waktunya malah sempit banget. Malah dia sempat kalau dia bikin tugas belum kelar dia suka nangis, aduh belum kelar nih gini-gini, karena kan terpakai waktunya buat kemoterapi, buat ke rumah sakit, periksa darah. Jadi dia merasa banyak kurangnya gitu waktunya, nggak sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Nah kalau sebelum sakit sih sama ya seperti yang lain-lainnya, nggak ada istimewa.
intinya dia apa yang karena ikutin jadwal, kalau harus les Jerman, les di dekat rumah tuh 2 kali seminggu dia ikut. Terus kalau ada kegiatan pramuka, OSIS dia ikut gitu. Jadi semua momen-momen itu dia manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, saya selalu menekankan kepada anak saya kalau lagi sekolah harus efektif belajar, jangan ngobrol, jangan benar-benar dengerin guru, karena itu kalau kita belajar aja kita banyak distraksi, gimana kita bisa menangkap pelajaran ya. Jadi memang dia kalau sekolah itu di kelas fokus, terus nanti di rumah dia buat ringkasan. Kemudian satu hal lagi mungkin berbagi tips parenting ke ibu-ibu ya. Saya kalau Fatia itu kalau ini ya pelajaran-pelajaran eksak yang penting di SMP itu kita kalau ke toko buku itu sama kayak seperti guru. Jadi kita beli buku pelajaran tuh 4, 5 gitu. Misalnya bahasa Inggris atau matematik ada yang dari karangannya apa? Misalnya karangan siapa ya, Bu Maya ya, Mbak Maya ya. Misal karangan Erlangga ya, nanti karangan Esis gitu. Kita kumpulin tuh satu pelajaran bisa 5 buku. Nah, bayangkan jadi tuh penuh banget ya, kamar itu penuh buku-buku pelajaran. Jadi nanti begitu ujian dia udah ngebahas soal-soal dari 5 buku itu. Makanya dia nilainya lumayan bagus karena saya lihat belajarnya cukup efektif sih. Jadi jauh-jauh hari dia cicil, buat ringkasan. Terus kalau baca buku nggak cuma satu buku wajib, tapi dia juga cari buku-buku yang lain gitu. Jadi dia kebiasaannya dari SMP seperti itu. Nah makanya dia nggak heran dia ranking 1, ranking 2, ranking 1 gitu ya. SMA juga sama seperti itu. Jadi dia sudah punya pola belajar sendiri gitu ya. Gitu mungkin itu Mbak Maya. Iya, luar biasa banyak ilmu parenting ya yang saya tulis di sini poin-poinnya dari Umi. Jazakillah khairan. Dari Mbak Ulfasari atau Mbak Teh Imas Sunengsi dulu ya. Masya Allah luar biasa Fatia. Izin bertanya Umi, secara medis penyebab penyakit kanker itu apa ya Umi? Jadi begini, kalau penyebab kanker dari sekarang itu kita nggak bisa memastikan. Ada beberapa virus yang dikatakan menjadi virus HPV. Ada juga virus nasofaring, itu ada virus lain ya. Tapi di luar kanker-kanker lain itu sampai sekarang juga belum tahu. Ada yang mengatakan interaksi antara lingkungan ya dan macam-macam gitu. Tapi kalau untuk anak, di mana usia 18 tahun ke bawah, saya pernah nanya sama teman saya yang konsultan hematologi anak, kalau anak itu memang nggak bisa dipastikan penyebabnya apa, karena itu ibaratnya dari sananya gitu. Jadi dari bawaan, dari lahir, apa dari perubahan genetiknya, mungkin saat kecil atau dari kandungan atau lahir itu udah nggak bisa dicegah gitu kan. Kalau kanker pada orang dewasa mungkin kita makannya nggak bagus ya, gaya hidup sehatnya nggak bagus, kurang olahraga, kurang tidur, banyak makanan karbo, lemak gitu ya, banyak radikal bebas, kurang sayur buah, terus kita juga stres. Nah itu pada dewasa itu seperti itu. Tapi katanya kalau anak-anak kita nggak bisa menyalahkan seperti itu, beda sekali konsepnya, cara berpikirnya beda. Kalau anak benar-benar itu emang dari sananya, memang udah takdir gitu ibaratnya. Mau penyakit leukemia kah, leukemia akut, PINET ya, Fatia kan PINET, mau kanker neuroblastoma, apalagi gitu. Itu memang sudah dari sananya, tanda kutip tuh dari gen-gennya yang udah berubah. Jadi ya saya dengar kayak gitu, oh ya udah berarti emang sana. Saya waktu hamil juga nggak neko-neko ya, biasa aja gitu, makannya biasa. Waktu kecil juga makannya juga biasa aja gitu. Mungkin waktu dari kecil udah ada kankernya kita nggak tahu gitu, nggak dari kecil udah berubah genetiknya, udah mulai bermutasi atau gimana gen-gennya sehingga akhirnya menjadi suatu tumor, suatu massa atau kanker gitu. Jadi kalau anak beda konsepnya, dia memang dari sananya, dari lahir atau gen-gen perubahan gen. Tapi kalau dewasa mungkin ada kontribusi dari pasien itu atau juga ada gen juga ya, mungkin seperti itu. Jadi memang Umi sampai sekarang nggak tahu ya penyebab Fatia ini apa sih gitu, belum tahu. Sampai sekarang juga di jurnal juga nggak ada penyebabnya gitu. Jadi memang mutasi dari proliferasi mutasi dari si sel-sel pankreasnya itu. Nah itu kenapa dia bermutasi, kenapa dia berubah, nggak tahu penyebabnya sampai sekarang. Gitu. Tapi kalau anak dipastikan dari kecil, dari lahir gitu ya udah mulai berubah gitu. Gitu.
Ya, berarti tinggal kita menerima ketetapan dari Allah itu ya Umi. Iya, berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mengobati, nanti Allah yang menyembuhkan kan gitu ya programnya, maksudnya ya. Iya, baik Umi. Dari ada Mbak Fatina, Masya Allah luar biasa Umi. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya ikut serta Zoom bersama Umi Nuli. Umi, bagaimana menjemput semangat yang luar biasa seperti seorang Fatia menurut pandangan Umi? Jazakillah. Jadi memang alhamdulillah ya. Jadi kenapa kita harus kuat? Karena kita yakin bahwa kita hidup di sini kan cuma sementara ya ibu-ibu ya, mbak-mbak sekalian, adik-adik saya sekalian. Kita ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini cuma sementara. Ibaratnya tuh ada alam-alam lain kan, kita alam ruh, alam rahim, alam dunia. Kemudian nanti kita akan ke alam barzah. Nah, Fatihah sekarang di alam barzah. Nah, nanti kita akan ke alam mahsyar, lalu nanti kita akan ditempatkan mau di surga atau neraka gitu ya. Nah, makanya Umi optimis banget gitu. Kita harus bangkit walaupun kita kehilangan orang yang kita cintai, yakinlah kan itu anak adalah titipan. Anak adalah titipan Allah, ya punya Allah, ya Allah akan minta suatu saat nanti kita harus ikhlas gitu. Nah, sekarang memang dari awal-awal kehilangan itu luar biasa ya, benar-benar down sekali, tapi karena kita tujuannya bukan cuma di dunia, tapi juga tujuannya di akhirat, Umi yakin kita akan bertemu lagi dengan Fatia di insya Allah di surganya gitu. Makanya Umi sekarang semangat banget untuk beramal soleh, ya, untuk karena gini, karena Umi pengen banget ya, Fatia itu ada wakaf-wakaf yang Umi berikan dari gaji-gaji Umi, dari penghasilan gitu kan. Ada beberapa hal ya dari ustadz-ustadz ya mengatakan kalau orang kesayangan kita, saudara kita sudah meninggal, itu ada beberapa amalan yang masih sampai. Yang pertama adalah amal wakaf, dua adalah Al-Fatihah yang kita kirimkan. Kemudian kalau kita baca Quran, kita niatkan, misalnya kita baca Quran 1 juz, saya niatkan setengah juz untuk almarhumah Fatia, setengah juz untuk saya gitu. Dan kemudian mungkin mengumrohkan ya, dan juga membadalkan haji, itu nyampe insya Allah. Dan kita sering berinfak, berwakaf atas nama Fatia, itu insya Allah nyampe. Nah, jadi kenapa saya semangat? Karena saya ingin Fatia itu punya pahala yang banyak gitu, sehingga nanti memenuhi qualified untuk masuk surganya Allah gitu ya. Jadi saya pengen, walaupun saya nggak punya amal soleh yang seperti Fatia menghafal, tapi mudah-mudahan dari gaji saya yang nggak seberapa, saya bisa menyisikan wakaf tiap bulan ke rumah Quran gitu ya. Kemudian saya melantunkan doa-doa, datang ke kuburan. Jadi jangan lupa ibu-ibu sekalian, ketika kita kehilangan anak, kita harus bangkit dan harus benar-benar menyisikan waktu, tenaga, semua dana ya wakaf untuk anak kita yang sudah meninggal. Atau nggak cuma anak, orang tua kita, kakek nenek kita. Jangan lupa kalau kita sudah umroh, kita niatkan umroh kita untuk mereka gitu. Insya Allah nyampe pahalanya. Jadi makanya Umi terus terus optimis gitu karena kita yakin kehidupan kita yang nggak cuma sementara, di sini, nggak cuma sini, tapi juga kita harus punya jalan masih panjang. Jangan lupa sampai dan orang-orang tua kesayangan kita yang sudah meninggal. Dan jangan lupa masih punya 4 anak lagi harus kita kuatkan juga untuk menjadi anak-anak generasi Robbani kan, mbak-mbak dan umat sekalian kan. Nah, adik-adiknya ini gimana caranya walaupun kehilangan Fatia, dia juga merasakan cahaya Fatia tuh terus kayak jadi kayak merasa kayak Fatia tuh kayak pergi aja gitu, kayak pergi kuliah gitu, kita juga pulang. Jadi kayaknya kesannya kayak begitu ya, nggak merasa kehilangan banget karena semangatnya sudah ada dalam hati-hati kita gitu, insya Allah ya. Iya, demikian Mbak Maya. Bagaimana? Itu jawaban dari Umi. Jadi bagi peserta ada tamu malam ini yang pernah kehilangan orang tercinta, ada ya beberapa, kehilangan putranya, lagi tidur beberapa waktu yang lalu, meninggal, masih kecil, juga ayah, ibu. Begitu ya tips dari Umi. Insya Allah kita amalkan. Terutama apalagi sekarang COVID ya, itu kayak nyawa nggak ini ya, benar-benar sehari 100 gitu ya. Sekarang udah 118.000 ya karena COVID ini luar biasa sekali gitu. Nah itu harus kuat kita.
tetap harus jalan terus, kehidupan kita harus jalan gitu ya. Jazakallah khairan Umi. Ya. Ya, tetap bangkit dan ini menyisihkan upaya-upaya ya, seperti saya baca di buku ini sudah menghajikan ya, badal haji. Fathia sudah menjadi haji. Ya. Gitu. Terus oh iya, satu hal lagi Mbak Maya, Fathia itu pernah bilang kalau Fathia bikin buku, dia ingin hasil penjualan bukunya itu dia ingin wakafkan gitu. Dia wakafkan supaya nanti bukunya bermanfaat gitu. Nah, CP 100 juta, alhamdulillah. Jadi dari teman-teman ada yang mengasih lebih gitu. Kan harusnya cuma 100.000 ya, tapi ada yang menyumbang lebih gitu. Dan alhamdulillah dari 100 juta itu kita kita wakafkan semua keuntungannya untuk membangun pesantren Ibnu Battuta di Karawang. Itu kayak semacam komunitas nelayan yang dulunya tuh nggak pernah sholat, jauh dari agama. Kalau bayangkan kalau kita mengambil ikan ya lupa waktu sholat kan, di mana dia juga harus menyisihkan dana untuk anak-anak sekolah, itu susah sekali gitu. Jalan ke sekolah aja jauh ya. Jadi nah sekarang alhamdulillah sudah ada pesantren dan Islamic Center di situ. Nah alhamdulillah walaupun cuma 100 juta tapi lumayan ya bisa membantu membuat ada rumah buat ustadznya, dan insya Allah Juli ini akan buka ya. Dan sekarang udah mulai sholat tahsin itu sudah mulai. Nah nanti untuk resmi pesantrennya itu dimulai di bulan Juli 2021. Seperti itu. Jadi oh ya Fathia itu juga selain suka berwakaf, dia juga senang bisnis ya. Jadi jualan baju muslimah, jualan jilbab. Nah kadang-kadang dia suka nggak tega sama temennya, udah deh nggak apa-apa nanti bayar belakangan cicil. Jadi dia emang pengen ngebantu gitu. Nanti dari keuntungan dia jual-jual itu alhamdulillah bisa menyumbangkan 1 ekor kambing waktu kemarin sebelum meninggal gitu ya, untuk diberikan saat haji ya, seperti itu. Jadi dia juga punya pemikiran untuk supaya bisa mandiri dari segi bisnis juga gitu. Seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Harus diteladani seorang almarhumah Fathia. Baik, kita ke sesi testimoni dari sahabat Fathia. Di sini ada ya, sudah ada Mbak Nada dan Mbak Uul. Saya sapa, mana Mbak Nada dan Mbak Uul? Silahkan. Mbak Nada dulu atau Mbak Uul dulu? Kita simak bersama ya teman-teman, kesaksian dari sahabat Fathia. Mana Mbak Nada? Silahkan. Hadir, ya. Halo, ya. Apa sudah terdengar? Iya, sudah. Silahkan Mbak. Oh ya, baik, mungkin untuk Uulnya belum bisa hadir karena kebetulan di rumahnya sedang mati lampu. Jadi di sini hadir juga selain Uul ada Nurul, Mbak. Ya. Baik, silakan. Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman dan kepada Umi yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Nurul sebagai tim biografi Fathia sekaligus sahabat Fathia di kampus. Jadi mungkin bercerita sedikit tentang sosok Fathia. Ini sudah dikatakan juga oleh Umi. Fathia itu memang adalah sosok yang sangat bersemangat dan pantang menyerah gitu. Bahkan semangatnya itu melebihi kami yang secara fisik bisa dari beliau seperti itu. Fathia ini sosok yang tidak pernah mengeluh walaupun sedang merasa sakit gitu. Sempat suatu ketika dia sedang merasa sakit, sebelum dibawa ke rumah sakit itu dia sangat sakit perut gitu. Cuma dia tidak mau menunjukkan itu kepada teman-temannya seperti itu. Kemudian saya tanya, Fathia kamu kenapa kayak gitu. Terus Fathia hanya menunduk, kemudian langsung pergi, nggak apa-apa. Kemudian ternyata setelah itu dia langsung dibawa ke UGD rumah sakit gitu. Kayak nggak kebayang betapa sakitnya dia saat itu, bahkan akhirnya dia sampai dibawa ke UGD seperti itu. Sedangkan dia tidak mau menunjuk pada teman-temannya. Kemudian telah disebutkan juga tadi, Fathia ini adalah sosok yang sangat ambisius ya. Ambisiusnya bukan hanya dalam akademik, tapi juga non-akademik seperti organisasi. Kemudian dia juga aktif di lembaga dakwah, dan juga Fathia ini
ambisius dalam hal ibadah, seperti yang tadi udah diceritakan Umi, ambis untuk berwakaf, untuk sedekah, dan untuk berbagi kepada sesama, seperti itu. Kemudian Fathia ini sosok teman yang sangat baik, dan dia itu menginginkan kebaikan untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi Fathia ini tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mengajak teman-temannya untuk berbuat kebaikan, seperti itu. Contohnya itu beliau itu tidak pernah segan untuk mengingatkan satu sama lain teman-temannya yang berbuat salah, atau ingatkan dengan bahasa yang halus, gitu ya, bahasa yang asik lah sesama teman. Kemudian ketika Fathia ingin berbuat kebaikan atau ketika ingin mengikuti suatu hal yang baik, beliau itu mengajak temannya, mengajak kami sebagai teman-teman dekatnya. Contohnya ketika mengikuti program tahfidz gitu. Jadi kan Fathia itu kos di kosan yang ada tahfidznya, ada program tahfidznya. Nah, Fathia itu nggak mau dia itu menghafal sendirian gitu. Jadi mengajak teman-teman yang lain yang enggak kos di program tahfidz untuk mengikuti program tahfidz tersebut, seperti itu. Kemudian telah disampaikan juga bahwa Fathia ini emang orangnya nggak bisa diem ya, selalu ingin berkontribusi di organisasi, di kelas gitu. Sejak pertama kali masuk tes kedokteran waktu masih mahasiswa baru, Fathia itu udah mengambil peran gitu untuk mengurus perlengkapan teman-teman, perlengkapan maba gitu. Jadi waktu itu kita itu diharuskan untuk bawa selempang. Nah, Fathia ini kayak yang mengkoordinir, oke, teman-teman selempangnya aku yang bikin ya gitu, ntar kalian tinggal list aja namanya kayak gitu. Kemudian sampai dia awal-awal itu dikenal sebagai Fathia Selempang karena dulu dia mengkoordinir peralatan selempang untuk teman-temannya, seperti itu. Kemudian beliau juga ini orang yang sangat kritis gitu. Di kelas itu nggak fokus gitu. Jadi ketika sedang kuliah, Fathia selalu aktif bertanya, kemudian menginterupsi jika yang tidak mengerti, beliau langsung menyampaikan seperti itu. Seperti itu mungkin. Dan kalau dari saya pribadi, Fathia ini sangat mungkin bisa dibilang sangat berharga gitu sebagai teman, karena bagi saya teman yang baik dan teman yang salihah itu ibarat pagar bagi kita yang menjaga kita tuh tetap berada di jalan yang lurus gitu. Ketika kita mau berbelok ke jalan yang salah, Fathia tuh selalu mengingatkan gitu, selalu negur, kemudian merangkul kita kembali gitu untuk tetap sama-sama berjuang dan bersemangat dalam kebaikan, seperti itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu, bisa dilanjutkan dengan Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nada ini teman satu kampus di FKUIN ya? Iya, betul. Teman satu kampus di FKUIN. Baik. Dari tingkat 1 sampai akhir ya? Iya. Baik, selanjutnya siapa? Ada Mbak siapa? Nurul. Mbak Nurul ya? Mbak Nurul juga teman satu kampus ya? Iya. Oh iya, silakan Mbak Nurul. Ada nggak Nada? Nurul ada Mi. Mana dia? Tadi sudah join. Iya. Oke. Nurul. Bisa, tapi sinyal mungkin ya. Soalnya dia di Makassar, di Makassar, Sulawesi Tengah ya? Oh, di Iya, di Kendari Nurul. Kendari. Baik, mungkin ada gangguan sinyal ya, tapi dari kesaksian dari Mbak Nada tadi dan pemaparan dari Umi tadi sudah cukup mendapat gambaran bagi kami betapa seorang Fathia itu berharga, dan buku biografi Fathia ini saya pikir layak untuk kita miliki ya, gitu. Ini bagaimana cara memilikinya, Umi? Mohon dijelaskan ulang. Nanti tinggal WA aja ke nomor ini. Kalau mau Umi sebutin aja ya.
0811 224 973. 0811 224 973. Nanti mungkin panitia bisa ngasih tahu nggak apa-apa yang nomor WA Umi. Jadi nanti Umi paling minta nama penerima, alamat lengkap, nomor telepon yang penerimanya, supaya nanti ongkirnya kita sesuaikan. Biasanya kalau Jabodetabek itu paling ongkirnya cuma 6.000 atau 7.000 gitu. Harga bukunya 100.000. Kalau emang mau lebih silahkan untuk disisihkan untuk wakaf. Kalau mau kadang-kadang kita subsidi silang kalau emang dia nggak punya uang kita kasih gitu justru. Kalau emang untuk perpustakaan, untuk rumah Quran, LDK, keputrian nanti kita berikan gratis kalau memang diminta gitu ya. Jadi silahkan WA Umi aja untuk pemesanan. Masih ada 160 buku lagi Umi, Mbak Maya. Sisanya karena Umi cuma nyetak 1.000 buku, tinggal 160 lagi. Mudah-mudahan ada cetakan selanjutnya ya. Ya, kalau nanti banyak ini bisa cetak, dan Umi sedang bekerja sama dengan Dr. Kuspuji di London. Mudah-mudahan bisa pakai e-book ya, pakai e-book. Jadi yang luar negeri itu beliau sedang menerjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau misalnya nanti di luar negeri ada yang ingin baca, nggak usah repot-repot ngirim, tapi lewat e-book di apa gitu nanti lewat mana gitu. Oh iya betul. Sekarang kan zamannya digital ya Om ya. Digital ya. Ya bisa lebih luas jangkauannya justru. Ya. Iya, ya luar biasa. Mudah-mudahan lancar dan lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari buku tersebut gitu. Iya, alhamdulillah sudah menunjukkan pukul 20.54. Kita tutup saja ya acara ada tamu di Baca Yuk ini untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Nuli yang sudah bersedia hadir dengan segala inspirasi, motivasinya. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini saja semangatnya, tapi kita bisa terus gitu ya, tertular dari semangat Fathia itu ya. Kita bisa menjadi lebih baik, memanfaatkan hidup yang sementara ini gitu ya, sisa waktu kita. Gitu. Terus juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Mewakili panitia mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan acara. Juga kita tutup dengan surat istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika. Teman-teman jangan dulu keluar ya. Saya mau screenshot dulu untuk Umi Nuli. Maaf, tolong dimatikan dulu share screen-nya. Lakukan dokumentasi bersama. Kasih aba-aba ya Teh Desti kalau sudah siap. Siap. Bentar. Satu, kita mulai mulai ya, senyum ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, sebentar. Mulai ya, 1, 2, 3. Sebentar. Maaf. Ulang lagi. 1, 2. Aduh, ya Allah. Sudah? Ada di sana? Halaman selanjutnya belum, bentar. Bentar ya.
halaman 2-nya ya. Sebentar. Coba ya, 1, 2. Oke. Sudah, Mbak Maya. Iya, baik. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Saya Maya Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Ya, Iya, silahkan. ya, Terima kasih, semoga Umi. teman-teman. Terima kasih Dokter Ika, Dokter adik teman-teman Umi juga sudah bersedia hadir. Terima kasih Mbak Nurul, Mbak Nada, Mbak Mela. Silakan Teh Rani. Terima kasih, Teh Maya. Iya, sama-sama. Unisiti, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Maya, pamit duluan ya. Ya, Mbak Yuyut. Teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Ada Bunda Heni. Udah keluar. Alhamdulillah, sudah selesai. Tumben sinyalnya bagus, Mbak Maya. Biasanya bagus. Pakai tri. Oh, alhamdulillah. Cobain pakai tri. Kalau Telkomsel udah hancur-hancuran. Waduh, Neneng. ya, sudah. Saya tutup ya. Ya, boleh keluar semuanya. Terang banget rumahnya Bu Neneng. Rumahnya terang banget, Bunda. Ya, lagi kerja. Oh, lagi kerja. Ya, selamat istirahat. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah.